Jadi di kalangan orang Arab pada umumnya, orang Quraisy ini merupakan suku yang sangat dihormati, suku yang sangat disanjung-sanjung, diutamakan. Kenapa demikian? Karena mereka tinggal di dekat Ka'bah, mereka mengurus dan melindungi Ka'bah. Nah, karena adanya Ka'bah inilah menjadikan bangsa Arab yang lainnya ini hormat kepada orang Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Mirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawi setelah sempat jeda kegiatan di bulan Ramadan yang baru saja berlalu. Kemudian selawat dan salam tidak lupa mari kita aturkan kepada suri teladan kita semuanya, panutan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik kapanpun dan dimanapun mereka berada hingga menjelang datangnya hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kita mengingat pembahasan kita bahwa Nabi Muhammad melaksanakan dakwah di Mekah itu selama 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun, sehingga total perjuangan dakwah beliau itu menghabiskan waktu selama 23 tahun. Nah, kita berada pada pembahasan periode Mekah, periode dakwah yang dilakukan oleh Nabi di Mekah selama 13 tahun. Nah, 13 tahun ini, 3 tahun pertama Nabi melaksanakan dakwah secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, terbatas hanya kepada kalangan tertentu saja. Kenapa demikian? Karena memang kondisinya pada waktu itu belum memungkinkan beliau untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu ketika mulai datang dalam keadaan gharib, asing, dianggap aneh, berbeda dari kebanyakan yang diyakini, kebanyakan yang dipahami dan diikuti oleh manusia pada waktu itu. Nah, makanya 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, hanya sedikit dari kalangan orang-orang Quraisy yang mau menerima dakwah Nabi. Agama Islam pada waktu itu sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bada al-Islam ghoriban. Islam itu ketika mulai datang dalam keadaan terasing, dianggap aneh. Dan nanti di suatu saat ketika kondisi dan keadaan faktor-faktornya barangkali tidak jauh berbeda sebagaimana yang pernah terjadi di awal
zaman Islam, maka wasayaudu ghoriban. Islam ini akan kembali dianggap asing. Kama bada'a, sebagaimana pertama kali Islam datang. Kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Nah, dianggap asing ini jangan dipahami ini orang nyeleneh, maunya tampil berbeda. Enggak seperti itu. Dianggap asing itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Wahai Rasulullah, al-ghuraba atau orang-orang yang dianggap asing itu siapa? Kata Rasulullah, alladzina yusyrikuna idza fasadan nas. Orang-orang yang termasuk dari ghuraba, orang-orang yang dianggap asing ini adalah orang-orang yang punya ciri. Cirinya apa? Yuslihuna. Mereka ini tampil dengan kebaikan. Nah, jadi ada soleh, ada muslih. Kalau muslih itu sudah tentu soleh. Kalau soleh belum tentu muslih. Nah, maksudnya gimana? Soleh itu artinya orang yang baik. Baik untuk siapa? Baik untuk dirinya. Dirinya baik. Tetapi belum tentu dia mampu mengajak orang lain untuk bisa baik seperti dirinya. Tetapi kalau orang muslim, dirinya baik dan dia juga berusaha, berjuang untuk mengajak orang lain agar juga menjadi baik. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan ciri ghuraba itu alladzina yusyrikuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang baik dan mengajak kepada kebaikan, baik dan memperjuangkan kebaikan. Ketika idza fasadan nas, ketika umat manusia sudah dalam keadaan rusak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada sejarah perjuangan dakwah Rasulullah. Nah, 3 tahun pertama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Kemudian setelah 3 tahun berlangsung, orang-orang mulai mengikuti. Ada sekelompok orang-orang beriman, generasi pertama yang komitmen mengikuti dan memperjuangkan dakwah Nabi. Ada kader inti yang sudah disiapkan oleh Rasulullah. Maka setelah kondisi siap, ada pembela dakwah, ada rijal dakwah, orang-orang yang siap berjuang di jalan dakwah, berani menanggung resiko ketika memperjuangkan dakwah. Baru kemudian Rasulullah menyatakan dakwah ini secara terang-terang. Ditambah lagi Allah memerintahkan beliau untuk fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, beliau kemudian naik ke atas bukit Sofa, menyeru kepada orang-orang Quraisy, meminta orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Setelah orang-orang Quraisy berkumpul, beliau kemudian menyampaikan materi dakwahnya yang intinya dakwah Nabi Muhammad ini tidak jauh berbeda dengan dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan semua nabi dan rasul itu inti dakwahnya sama. Apa inti dakwahnya? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan dakwah, mengajak kepada umatnya. Pesannya apa? An i'budullah wajtanibut taghut. Pesannya adalah beribadahlah, sembahlah Allah semata dan jauhi taghut. Nah, taghut ini apa ya? Taghut ini nanti kalau kita kaji dalam kitab akidah, ada kajian yang disampaikan oleh para ulama ya, bahkan termasuk
siapa-siapa yang masuk dalam kategori togut ini. Intinya togut ini adalah ma'ubida min ghairillah au kullu ma'budin batil yu'badu min ghairillah. Segala sesembahan selain Allah. Nah, itu namanya togut, ya berhala, ya patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy itu masuk dalam sebutan togut. Kemudian juga misalkan ada orang yang menuhankan harta, ya harta itu akhirnya menjadi togut bagi dia. Mempertuhankan jabatan, kedudukan, kekuasaan, mempertuhankan misalkan ideologi, paham, pendapat, maka jabatan, harta, tahta, ideologi, pendapat, dan apapun yang dijadikan sesembahan selain Allah itu masuk dalam kategori tauhid. Nah, ini inti dakwah setiap nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad ketika mengajak umat manusia untuk mendekat kepada Allah, dakwahnya intinya juga sama sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Anikbudullah wajib tadi butuh. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah sampaikan di kajian sebelumnya bahwa di saat orang-orang Quraisy ini atau perwakilan orang-orang Quraisy ini berada di atas bukit Sofa, ketika mereka mendengarkan seruan dakwah Nabi, maka mereka ini terbelalak. Mereka diam. Mereka tidak menyangka bahwa dikumpulkannya mereka itu adalah dalam rangka untuk mendengarkan sesuatu yang mereka nggak sukai. Kenapa demikian? Karena mereka sudah punya sesembahan. Budaya yang berlaku di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu, bukan hanya orang Arab Quraisy, bahkan berlaku umum di banyak kabilah yang ada di Jazirah Arab, bahwa mereka ini punya banyak sesembahan, punya banyak Tuhan. Makanya ketika diajak untuk menyembah satu Tuhan saja, mereka menganggap bahwa ajakan ini adalah ajakan yang aneh, nyeleneh, tidak sesuai dengan apa yang diikuti oleh mayoritas umat manusia pada waktu itu. Makanya dalam Al-Quran kemudian orang Quraisy protes. Disebutkan ya, dalam Al-Quran orang Quraisy protes ketika Nabi berdakwah. Kata mereka, ataj'alul alihata ilahan wahidah. Hai Muhammad, apakah engkau hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu hanya satu Tuhan saja? Nah, ini mereka protes. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT, setelah kejadian tadi, maka terjadilah perbincangan serius di kalangan orang-orang Quraisy. Dan perbincangan itu terpusat atau ada tempat tersendiri yang sering dipakai oleh orang-orang Quraisy untuk membahas permasalahan-permasalahan penting di kalangan mereka, yaitu Darun Nadwah. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi, ini kalau menggunakan istilah hari ini, menjadi semacam trending topik di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, ketika Nabi Muhammad itu sebatas mengajak orang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, orang-orang Quraisy ini masih hanya sebatas mendiskusikan, sebatas memperbincangkan perkembangan dakwah Nabi. Mereka belum mengambil tindakan terhadap Nabi Muhammad beserta orang-orang yang beriman bersama beliau. Nah, tetapi ketika Nabi mulai menyatakan bahwa berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy ini adalah Tuhan-Tuhan palsu,
Apa yang selama itu dipuja-puja oleh orang-orang Quraisy itu adalah sesembahan yang palsu, yang tidak layak disembah. Karena yang layak disembah, yang pantas disembah, yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Mulailah orang-orang Quraisy ini marah. Marah mereka. Kenapa? Karena Tuhan mereka udah mulai diungkit-ungkit. Nah, makanya jamaah yang dirahmati Allah ya, ini sudah menjadi sunatullah dalam berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah, kita ini mengajak orang untuk misalkan berbuat kebaikan, berakhlak baik, itu resikonya tidak sebesar ketika kita melakukan nahi munkar. Jadi amar ma'ruf yang harusnya dilengkapi dengan nahi munkar, kalau baru amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan, memang resikonya itu tidak sebesar ketika plus nahi munkar. Nah, Nabi ketika awal-awal dakwah mengajak orang untuk berakhlak yang baik, karena memang di kalangan orang-orang Quraisy, Nabi ini dikenal sebagai orang yang baik akhlaknya. Orang Quraisy belum memberikan respon yang menunjukkan penentangan mereka terhadap dakwah. Tetapi begitu Nabi menyampaikan, menyinggung-nyinggung sesembahan mereka, mulailah mereka memberikan respon berupa penentangan terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah SWT. Nah, mengapa orang-orang Quraisy ini mereka rata-rata menentang dakwah Nabi? Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy ini menentang dakwah Nabi. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat nanti di hari kiamat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang turun pada periode Mekah atau ayat Makkiyah, maka kita akan dapati banyak ayat-ayat itu berbicara tentang hari kiamat. Ada misalkan surat Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, dan yang lainnya. Surat itu ayatnya tidak panjang, tetapi isinya itu bagi yang memahami bahasa Arab itu sangat menyentak hati, menyentak jiwa. Nah, orang-orang Quraisy ini, mereka ini adalah orang-orang yang memang nggak meyakini ada kehidupan setelah kematian. Bagi mereka hidup itu ya cuma di dunia, nggak ada itu kehidupan di alam barzakh, apalagi hari kiamat. Nggak ada itu pembalasan nanti setelah orang mati. Yang melakukan kebaikan ketika di dunia mendapatkan balasan kebaikan. Bagi mereka nggak ada itu. Yang melakukan kejahatan, melakukan kezoliman, melakukan kesewenang-wenangan, mereka akan mendapatkan balasan atas kejahatan mereka di hari kiamat nanti. Mereka nggak percaya. Ketika turun ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tadi berbicara tentang hari kiamat, mengingatkan umat manusia bahwa hidup itu bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan nanti setelah kita selesai urusan di dunia ini, kehidupan di akhirat. Sebelum itu ada kehidupan di alam kubur. Orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Ini tema-tema seperti ini adalah tema-tema yang membuat orang-orang Quraisy ini tidak nyaman. Terutama mereka yang melakukan tindak kezaliman, melakukan kejahatan. Mereka nggak nyaman. Karena bagi mereka
urusannya selesai di dunia. Orang kalau udah mati, yang tersisa itu ya hanya dikenang orang. Kalau dia dulu baik, namanya akan dikenal orang sebagai orang yang baik, diceritakan. Tetapi kalau dia pernah melakukan sesuatu yang aib, sesuatu yang mencoreng bagi diri dan keluarga besarnya, maka ya sebatas namanya nanti akan masuk dalam ya mungkin semacam rapor merah lah kalau istilah kita. Nggak ada itu balasan, mereka akan mendapatkan balasan keburukan atas amal mereka itu, bagi mereka itu nggak ada. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan peringatan bukan hanya kepada umat yang sudah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi kepada umat manusia yang lainnya, termasuk kepada orang Quraisy. Peringatan tentang hidup ini hanya sementara, nanti ada hari kiamat. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihdil manfush, dan seterusnya. Kemudian ada idza zulzilatil ardu zilzalaha dan ayat-ayat yang lainnya. Ini ya mungkin kalau bahasa kita ya, telinga mereka ini semacam panas. Nah, dari sinilah mereka menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, alasan mereka menentang, faktor yang mendorong orang Quraisy menentang dakwah Nabi adalah mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira tunduk kepada Nabi itu sama dengan tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Jadi di kalangan orang Arab pada umumnya, orang Quraisy ini merupakan suku yang sangat dihormati, suku yang sangat disanjung-sanjung, diutamakan. Kenapa demikian? Karena mereka tinggal di dekat Ka'bah, mereka mengurus dan melindungi Ka'bah. Nah, karena adanya Ka'bah inilah menjadikan bangsa Arab yang lainnya ini hormat kepada orang Quraisy. Nah, tetapi di kalangan orang Quraisy sendiri itu terbagi-bagi menjadi beberapa klan, Bani Trah kalau bahasa kita ya. Ada trahnya Bani Makhzum, ada trahnya Bani Umayyah, ada trahnya Bani Abdisyam, ada trahnya Bani Hashim dan yang lainnya. Nah, masing-masing trah ini berusaha untuk bersaing dan menjatuhkan trah-trah yang lainnya. Padahal mereka ini nasabnya kalau ditarik ke atas itu ya masih satu keluarga, keturunannya dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, termasuk yang menaruh semacam iri dan dengki itu adalah Bani Makhzum. Dalam hal ini pemimpin Bani Makhzum. Siapa itu? Abu Jahal. Abu Jahal ini tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan perkataan manusia biasa. Tahu dia. Tetapi Abu Jahal ini tidak mau mengimani Nabi. Kenapa? Karena merasa nanti kalau dia mengimani Muhammad sebagai Nabi, berarti dia tunduk kepada Bani Hashim. Masa Bani Makhzum harus tunduk kepada Bani Hashim? Nah, jadi inilah faktor yang kedua mengapa orang Quraisy ini menentang dakwah Nabi, karena mereka menganggap ikut Nabi itu sama seperti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib, dan mereka tidak mau melakukan itu. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, mengapa orang-orang Quraisy menentang dakwah Nabi? Yang ketiga, karena mereka takut kehilangan pekerjaan,
takut kehilangan mata pencaharian. Karena bagi para pemahat dan penjual patung, mereka memandang Islam itu sebagai penghalang rezeki mereka. Ya nanti kalau orang-orang tidak mau lagi menyembah patung Hubal, tidak mau lagi menyembah, tidak mau lagi membeli patung-patung, membeli Tuhan-Tuhan yang sudah mereka produksi, ya jualan mereka nanti bubar, mereka nggak bisa dapat duit lagi. Jadi ini bagi sebagian pencari harta dunia, dakwah Islam itu dianggap sebagai ancaman bagi urusan perut mereka. Yang keempat, faktor yang menjadikan orang-orang Quraisy ini menentang dakwah Nabi, karena Nabi menyerukan persamaan hak antara budak dan bangsawan, antara orang yang berasal dari kelas masyarakat bawah dalam pandangan mereka dengan orang yang berasal dari kelas masyarakat atas dalam pandangan mereka. Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Orang Arab, orang Ajam atau orang non-Arab, orang Arab, orang Negro, orang Persia, orang Romawi, termasuk juga orang kita, orang Melayu, orang Indonesia, itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan apa? Yang membedakan mereka hanyalah takwa. Kadar ketakwaan itulah yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya di hadapan Allah. Nah, ini ajaran seperti ini adalah ajaran yang terutama bagi mereka yang sudah keenakan menduduki jabatan kekuasaan di kalangan orang-orang Quraisy. Ajaran seperti ini dianggap sebagai ancaman bagi kedudukan mereka. Masa kami harus disamakan dengan orang rendahan, disamakan dengan budak, disamakan dengan orang-orang Habasyah atau orang-orang Negro. Mereka menolak anggapan, menolak ajaran ini, dan karena itu mereka menolak Islam. Kemudian yang kelima, faktor yang menjadikan orang-orang Quraisy menentang dakwah Nabi adalah karena taklid kepada nenek moyang menjadi kebiasaan yang mengakar pada suku Quraisy. Nabi Muhammad ketika mendakwakan Islam, apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad ini dianggap sebagai sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan apa yang selama sekian abad itu diyakini, diikuti oleh orang-orang Quraisy, bahkan bangsa Arab pada umumnya. Padahal dakwah Nabi itu bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan kembali dakwah yang dulu sudah pernah disampaikan oleh leluhur beliau. Siapa itu? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bahkan sebenarnya manusia ini ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian ibunda Siti Hawa, Sayyidah Hawa, yang dari dua insan ini lahir banyak keturunan. Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan bertauhid. Mereka menyatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Nabi Adam meninggal dunia, kemudian di atas bumi ini masih ada anak-anak. Mereka juga masih menyatakan memegang prinsip akidah yang sama sebagaimana yang dipegang oleh Abul Bashar, bapaknya manusia, mbahnya manusia. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Sampai kemudian datang zamannya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh ini ya, di kalangan umatnya Nabi Nuh ya, ada orang-orang yang dikenal sebagai tokoh, orang berpengaruh, orang soleh.
tokoh ini kemudian meninggal dunia. Umatnya Nabi Nuh sangat sedih sekali. Maka untuk mengenang tokoh tersebut, mereka membuatkan patung untuk mengenang tokoh tersebut. Harapannya apa? Ketika melihat patung tersebut, mereka akan ingat bagaimana kebaikan, bagaimana kesolehan tokoh tersebut. Akhirnya mereka semangat dalam beribadah. Nah, pada saat orang yang membuat patung dan orang yang sezaman dengan pembuat patung ini masih hidup, mereka tahu patung ini dulu dibuat, alasannya apa sih, dan bagaimana pembuat patung ini memperlakukan patung tadi. Belum terjadi masalah. Tetapi masalah itu terjadi ketika pembuat patung tadi meninggal dunia. Orang yang sezaman dengan pembuat patung tadi meninggal dunia, datang generasi berikutnya, setan datang. Kata setan, kamu tahu nggak? Patung itu dulu dibuat oleh leluhurmu. Itu dalam rangka untuk disembah, menjadi perantara antara kalian dengan Allah. Karena itu kalau kalian ini adalah orang yang cinta kepada leluhur kalian, orang yang punya komitmen untuk menjaga budaya dan tradisi leluhur kalian, maka sembahlah patung ini sebagaimana leluhur kalian menyembah patung. Ditipu oleh setan. Dari situlah kemudian muncullah kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Nah, makanya sebenarnya agama yang asli itu adalah agama tauhid, agama Islam. Kadang kalau kita mungkin yang pernah kuliah ya, baca ya buku-buku tentang sosiologi agama ataupun ilmu agama, ilmu perbandingan agama ya, ada sebagian ilmuwan ya itu membagi agama menjadi ada agama asli, kemudian ada agama yang meskipun gak disebut sebagai agama gak asli ya, agama pendatang. Nah, di negeri kita ini ya, Islam ini oleh sebagian pihak itu dianggap sebagai agama pendatang. Mereka menganggap aslinya penduduk negeri kita dulu itu agamanya bukan Islam. Sebelum Islam datang, penduduk negeri kita sudah punya keyakinan, sudah punya agama, dan punya praktek-praktek, punya karya. Nah, akhirnya Islam ini dianggap sebagai semacam barang asing yang ketika datang ke negeri kita, itu sebenarnya nggak diterima oleh penduduk kita. Nah, ini namanya nativisme. Paham seperti ini namanya nativisme. Nah, jadi dulu ya ada tokoh dakwah di negeri kita namanya Pak Muhammad Natsir Loyarham, itu mengingatkan kepada umat Islam di negeri kita bahwa tantangan dakwah kita di negeri ini yang terbesar itu ada 3. Pertama adalah pemurtadan, kedua adalah sekularisme atau sekularisasi prosesnya, pahamnya namanya sekularisme, ketiga adalah nativisasi. Yang beliau maksud dengan nativisasi itu adalah upaya untuk menghidupkan kembali paham dan kepercayaan pra-Islam dalam rangka untuk menyingkirkan Islam. Kenapa Islam disingkirkan? Karena Islam dianggap sebagai pendatang, bukan asli. Padahal kalau kita sebagai seorang muslim, kita berpegang terhadap keterangan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita, kita akan dapati agama yang asli yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul itu adalah Islam. Manusia pertama Nabi Adam dan anak keturunannya sampai zamannya Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang yang bertauhid,
orang-orang yang berpegang kepada Islam dalam makna umum. Nah, jadi Islam ini punya dua makna. Makna umum adalah agama yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul. Sedangkan dalam makna khusus, Islam ini adalah nama agama yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang perjalanan dakwahnya pun berliku-liku. Kita akan lanjutkan kembali materi kajian Sirah Nabawi pada pertemuan di bulan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.